Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dengan NIM 20900120071, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bilal bin Rabah. Bilal lahir di Asara 43 tahun sebelum Masehi atau 578 Hijriah. Bilal memiliki seorang ayah yang bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Nah, karena ibunya ini, Bilal kerap kali dipanggil dengan sebutan As-Sauda atau putra dari wanita berkulit hitam. Bilal bin Rabah merupakan seorang budak milik Bani Abdubar. Namun setelah Bani Abdubar meninggal, ia kemudian dititipkan kepada anaknya yang bernama Bani Umayyah bin Khalaf. Nah, Bilal tidak pernah mengeluh sedikit pun atas yang diperintahkan kepadanya. Tak pernah ada rasa malas sedikit pun di hatinya. Pada suatu hari, tak sengaja Bilal bin Rabah mendengar percakapan Umayyah bin Khalaf dengan para kaum kafir lainnya. Ia mendengar bahwasanya Nabiullah Muhammad adalah seorang penyihir. Lalu Bilal bertanya-tanya kepada teman yang lainnya. Ternyata teman yang lainnya itu sudah duluan masuk ke dalam agama Islam. Diriwayatkan pada suatu tidur, dikarenakan ada rasa gelisah di dalam hatinya. Hatinya terus condong untuk memikirkan tentang Islam dan Nabi Muhammad SAW. Hingga terdengarlah suara yang begitu lembut memanggil-manggil namanya. Bilal pun terheran-heran. Lantas ia melihat suatu cahaya. Bilal merasa sangat-sangat senang karena walaupun seorang budak, ia tidak pernah merasa sedikit pun dipanggil dengan panggilan yang begitu lembutnya. Lalu muncullah sesosok ramping bertubuh tinggi, yakni Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menceritakan siapa itu Nabi Muhammad. Ia menjelaskan tentang kenapa Nabi Muhammad diturunkan. Kemudian Bilal bin Rabah merasa nyaman dengan apa yang disampaikan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai saudaraku Bilal, jika memang hatimu ingin masuk ke dalam Islam, maka ikutilah aku. Ucapkanlah 2 kalimat syahadat." Lantas Abu Bakar menuntun Bilal untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan akhirnya masuklah Bilal bin Rabah ke dalam Islam. Kemudian keesokan harinya, setelah Umayyah bin Khalaf mengetahui kabar bahwasanya budaknya, salah seorang budaknya, Bilal bin Rabah, telah masuk ke dalam Islam. Setiap hari Bilal disiksa seperti itu. Ketika ia mengatakan hal-hal yang baik tentang dewa-dewa Lata dan Uzza, tapi Bilal tidak ingin melakukan hal tersebut. Ia lebih memilih untuk disiksa daripada harus mengatakan kata-kata kufur seperti itu. Kemudian Bilal pun dibawa keliling Mekah, diperlihatkan kepada semua masyarakat kota Mekah pada waktu itu. Ia dilempari batu oleh masyarakat Mekah. Kemudian keesokan harinya di saat Bilal disiksa di Ramda, Abu Bakar As-Siddiq pun lewat ke tempat Ramda itu. Lalu ia melihat bahwasanya ada apa gerangan, mengapa Ramda ini cukup ramai. Lantas masyarakat yang ada di sana mengatakan bahwasanya ada seorang budak yang disiksa oleh tuannya karena ia tidak menuruti perkataan tuannya. Lalu Abu Bakar pun melihat Bilal. Ketika Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah disiksa, ia kemudian menghampiri Umayyah bin Khalaf lalu mengatakan, "Wahai Umayyah, akankah kau jual Bilal ini kepada aku?" Lantas Umayyah berkata di dalam hatinya, "Lebih baik aku jual saja si Bilal. Untuk apa juga aku mempertahankan dia? Dia sudah tidak berguna lagi untukku." Lalu Umayyah bin Khalaf
memikirkan 9 ukiah emas untuk menebus si Bilal ini. Abu Bakar pun memberikan 9 ukiah emas itu kepada Umayyah bin Khalaf. Lalu terbebaslah Bilal bin Rabah. Setelah berbalik arah, Umayyah kembali mencelomo. Ia kembali mengatakan, "Wahai Abu Bakar, sekalipun engkau memberikan aku 1 ukiah emas, akan kuberikan kau Bilal itu." Tapi mendengar perkataan Umayyah seperti itu, Abu Bakar yang mendengar perkataan Umayyah seperti itu merasa tidak enak. Ia pun ingin mengangkat derajat Bilal. Kemudian ia berbalik arah dan mengatakan, "Wahai Umayyah, sekalipun engkau ingin aku menebus Bilal dengan 100 ukiah emas, itu semua Abu Bakar lakukan untuk menjaga bin Rabah." Setelah Bilal bin Rabah dimerdekakan, ia merasakan kenikmatan yang luar biasa. Ia merasakan hari raya yang besar. Sampai-sampai ia mengikuti Nabi. Kemanapun Nabi pergi, maka di situ ada Bilal. Bahkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, Bilal pun ikut bersamanya. Dan ketika pembangunan Masjid Nabawi selesai, salah seorang di antara mereka pun bertanya, "Wahai Nabi, apakah kita akan sholat sendiri-sendiri saja?" Lantas Nabiullah mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu 27 kali derajatnya lebih baik dibanding sholat sendiri di rumah. Bahwasanya sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri itu 27 kali lebih baik dibanding sholat sendiri. Lantas salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara kita untuk sholat berjamaah sedangkan rumah kita berjauhan?" Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku pernah bermimpi. Di mimpiku aku melihat seseorang yang berwarna hijau. Kemudian dia membawa lonceng. Lantas aku bertanya kepadanya, 'Wahai Tuan, untuk kau apakan lonceng tersebut? Bolehkah aku membelinya?' Lantas si pakaian hijau itu mengatakan bahwa untuk kau apakan lonceng ini? Kemudian ia pun menjawab bahwasanya aku ingin mengumpulkan orang-orang untuk beribadah di masjid Rasulullah. Lantas si manusia pakaian sebagai itu mengatakan bahwasanya lebih baik kau menggunakan sendiri tenagamu untuk memanggil orang untuk sholat berjamaah. Nah, setelah diskusi itu Rasulullah pun berpikir bagaimana cara kita untuk memanggil mereka, siapa yang akan kita panggil untuk menjadi seorang muazzin. Lantas sahabat yang mengatakan bahwasanya aku pernah mendengar Bilal bin Rabah membacakan sebuah syair. Suaranya begitu lantang dan sangat-sangat jelas. Dan Rasulullah pun mengatakan, "Baiklah, kita akan menjadikan Bilal bin Rabah muazzin di sini." Lantas ia menyuruh salah seorang masyarakat untuk memanggil Bilal. Setelah itu Bilal pun menjadi muazzin di masjid pertama Rasulullah di Madinah, Masjid Nabawi.